biar nyantai gitu. Dahulu sudah saya sedikit singgung masalah amal, di mana amal itu ada beberapa penjelasan. Yang sekarang ini yang saya jelaskan dari makalah yang pertama kemarin. Makalah yang pertama kemarin yaitu tentang i'timadul amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Di situ dijelaskan bahwasanya seseorang yang mengandalkan amalnya tetapi dia itu tidak sumeleh atau tidak memasrahkan diri, itu bila mana terjadi sakit atau tidak bisa beramal, maka dia akan merasa kehilangan amal itu. Ini bahasanya memang seperti itu. Nah, maksudnya gimana? Amal itu dibagi dalam dua hal. Yang pertama itu amalnya ahli syariat. Amalnya ahli syariat itu yang termaktub di dalam kitab kitab surah Al-Fatihah. Di sana ahli syariat dijelaskan iyyaka na'budu, hanya kepadamulah saya menyembah. Makanya dalam wirid atau dalam dzikir itu waktu seseorang murid dibaiat atau dituntun oleh seorang mursyid, pas waktu pertama kali dia itu la ilaha illallah, dalam hati yang pertama itu lama Buddha illallah. Nah, artinya ini memang satu pondasi, artinya satu makna di mana tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Baru nanti setelah itu dirasakan berjalannya waktu untuk melakukan satu wirid, itu akan mendapatkan satu buah yang namanya warid. Pernah dengar? Pernah dengar? Jadi seseorang yang wirid itu akan mendapatkan satu buah wirid, yaitu warid. Nah, warid itu apa? Warid itu adalah satu hal, satu tingkah polayati rosone ati. Kadang sok sampean ngerasa bunga, kan? Kadang sok sampean ngerasa susah. Kadang ada satu pengertian hikmah yang diberikan langsung dari Allah. Makanya qalbun nuraniyun, ada juga istilah qalbun dulmaniyun. Qalbun nuraniyun tegese ati kang padhang. Makanya dalam kita berdoa, ya Allah, berikanlah Allah menawir qulubana, berikan saya hati yang padhang. Hati padhang itu maksudnya jikalau seseorang itu hatinya sudah ada sinarnya, maka ilmu hikmah itu akan bisa dirasakan. Ini sedikit saya jelaskan masalah amal ahli syariah yang termaktub dalam kitab kitab surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu. Yang kedua itu adalah amalnya ahli haqiqah. Amalnya ahli haqiqah itu juga dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka nasta'in. Ngerti maksudnya Al-Fatihah? Sampai pas waktu mau Al-Fatihah paham nggak mana? Artinya mawon dari apa? Ya, untuk supaya kita itu menggerakkan hati kita pas waktu membaca Al-Fatihah, itu sejogjanya kita mengerti maknanya, ya, mengerti artinya. Banjur nanti kalau sudah kita itu memahami maknanya, itu akan ada satu kepahaman, di mana kepahaman itu banyak sekali nanti akan mendapatkan satu hal atau hikmah di dalam hati.
Makanya setelah orang itu sudah paham maknanya Al-Fatihah, di saat dibawa dalam sholatnya itu diajarkan supaya tidak mengangen-ngangen maknanya, karena sudah memahami itu, tetapi hati terus diisi dengan zikir Allah, 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 seperti itu. Maksudnya paham ya? Paham ya? Karena nanti kalau pas waktu sholat Fatihah kita ngangen-ngangen maknanya, kita tuh lupa dengan Allah. Nah, lu ingatnya pada maknanya itu. Paham maksud saya ya? Nah, seperti itu. Ini sedikit tentang amalnya orang ahli syariat itu biasanya bertua di dalam fisik atau gerakan-gerakan ibadah, yaitu jasmani. Apa kata ibadah? Tahu ibadah itu apa sih maknanya? Tahu maknanya ibadah nggak? Melakukan kewajiban kepada Tuhan, kepada Allah. Yang mana kewajiban kepada Allah itu adalah lebih penting dari semuanya ini. Jadi panggilan adzan itu sebetulnya luar biasa, meskipun kadang wah sekali bisa adzan nih. Padahal turun ya seorang cenah, itulah nafsu ya. Makanya di adzan itu panggilan yang sangat luar biasa. Umpama kula jenengan sedaya niki mboten dialingi-alingi kalian Gusti Allah, iku semaput kabeh krungu adzan. Sebab apa kok semaput? Sebab iblis kuwi lari kepintut-pintut. Sampeyan mambu untute iblis kuwi semaput sampeyan. Makanya adzan itu luar biasa, panggilan luar biasa. Di saat nanti ada sesuatu gempa bumi atau apapun, sampean adzan mawon ya. Tidak harus adzan itu dilakukan untuk sampean sholat. Makanya bagi yang sudah menikah dan punya anak mungkin sudah berpengalaman ini, ya kan? Enggak ganti anaknya. Lah, apa bojo nek nesu ya ngono, diadani. Biasa bermelayu. Oh ngono. Nek bojo nesu. Nesu, biasa bermelayu, tapi malah sampai kembali. Ya, seperti itu. Itu memang benar ya. Panggilan dari adzan itu seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa dua kali ya? Diingatkan lagi yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sama menjawab dengan jawaban yang sama. Di saat undangan daripada adzan, pas waktu hayya 'alas shalah, kenapa sama jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Artinya kenapa sama baca seperti itu? Banyak kuat hatimu. Apa Mas Aris? Atas kuat menjalankan ibadah nopo. Ya, maknanya yang jelas. Kenapa kita kok menjawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah? Boten Gusti, kula boten mampu nutupi panggilan panjenengan, kejaba kula jenengan paringi kekuatan untuk melakukan ibadah. La haula artinya di dalam makna bahasa Jawa, para ulama, para kiai-kiai sepuh riyen la haula ora ana daya sumingkir itu maujud ya. La haula ora ana daya sumingkir iki maujud untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat, wala quwata lan ora ana daya kekuatan iku maujud ila bila kejaba angin Gusti saking Gusti Allah. Jadi kita pas waktu ada panggilan adzan, itu panggilannya itu undangannya ya itu hayya 'alas shalah. Mboten mampu Gusti. Kejaba jenengan paringi kekuatan. Nah, itu maknanya. Nah, sebab apa? Kita itu sudah berjanji sebab jenengan dari dilahiraken teng alam donya niku wis janji. Janji napa? Janji apa? Janjine menungso Melakukan kewajiban. maca syahadat niku jenengan janji. Nyekseni bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Itu adalah janji. Ya. Pas waktu adzan itu jenengan ditagih janjine iki untuk melakukan
ibadah secara syar'i yang sudah dianjurkan dalam ilmu fikih, ya kan? Begitu pula itu pun juga belum cukup. Karena apa? Ibadah seseorang itu belum bisa dikatakan yang ibadah sempurna kalau tidak dibarengi dengan ubudiyah. Iya. Nah, ubudiyah itu adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh rohani atau oleh hati. Karena inilah yang dituntut kita untuk senantiasa melakukan iqamatus sholat. Iqamatus sholat niku wonten buahe ya. Buahe nggih warit tadi. Nah, makanya di sini ada sedikit satu penjelasan masalah amal. Tadi sudah saya jelaskan. Begitu pula Al-Fatihah. Kapan-kapan nanti sampai elingno, tapi harus bawa itu kertas ya, sama pulpen. Dia buku tulis kosongan murah deh, beli nih. Seribu. Nanti bisa Beli beli seperti ini, koperasi. beli seperti ini 1000 dapat 2. 1000 dapat 2. Nah, terus ada lagi pulpennya itu satu. Untuk apa? Untuk mencatat. Untuk mencatat supaya ilmu itu tidak lupa. Barang siapa yang mencatat maka akan menemukan, ya, akan menemukan sesuatu. Dulu saya belajar hikam itu kelas 2 aliyah. Mulai kelas 2 aliyah, di sana itu seorang guru bawa buku tulis, bawa pulpen dan kitabnya itu. Jadi setelah maknani ya, setelah maknani baru dijelaskan. Saya juga nggak nyangka dan saya juga nggak berpikir nanti bakal gimana. Yang penting opo jari guru saya ikut aja. Ya alhamdulillah. Saya pas waktu buka-buka, oh ini kok maknanya gini. Saya baca catatan, oh begini. Akhirnya kita menemukan. Ya. Kalau sampai nggak ada catatannya, apa yang bakal ditemukan lagi gitu. Ya, seperti itu. Saya baca syarah hikamnya untuk pasal yang pertama sampai selesai, kami dengarkan, baru nanti saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halih kaya apa tatlubu ndolek al ibadah ing lurupan. Ayat jaya tegese upah ngala amalin ing atase amal. Wa utaya Allah taala iku mutasaddiqun. Dat kang paring sedekah iki kelawan amal alaika ing atase sira. An kaifa anto kalih kaya apa tatlubu nyupri sapa sira al jaya ing pembalasan. Sitkin ing atase keikhlasan. Maknanya dalam kamus itu sitkin itu sedekah. Tapi kalau dalam hikam makna yang pas tuh saya ambil yaitu keikhlasan. Wa utawi Allah iku al-muhdi, dat kang paring hadiah ilaika maring sira. Ai inna hada ghairul laikin, tegese setuhune ikilah amal iku ghairul laikin ora patut mingka saking sira. Lianal insana krana sak temene menungso iku tatlubu nyupre sapa insan al jazaa ing pembalasan. Minal ghairi setengah saking wong liya ila ida fala angin gustine tatkala ning lakoni sapa ghair ma'ahu sartane ghair fi'lan ing penggawean. Yaudu bali apa nafuhu manfaate fi'lan alan dalika ing atase mengko-mengkone wong liya. Dalika utahe mengkono-mengkone yaudu nafuhu iku maf'udun disepekake
guna ing dalam kene-kene amal ma'a Allah. Ini yang sedikit semalam sudah saya ingatkan, ini saya ingatkan lagi, nanti ada untuk tambahan-tambahan. Sebelum ini saya tambahkan, saya ingatkan lagi bahwasanya seseorang bekerja untuk masalah duniawi itu pantas kalau kita itu meminta upah, tetapi kalau dalam hal ukhrawi itu ora patut. Iku mungkin wong ahli hakikat. Tetapi kalau mungkin wong ahli syariat itu si ono pantese. Lek sampean ku ibadah, doa-doa minta imbalan itu si ono pantese. Ya, ini baru saya tambahkan, ini ada gandengannya. Li'ana nafa'atil ka'amali iku aidun alaika li'ana nafa'a karena setuhune manfaate mengkono-mengkonone amal iku aidun bali apa alaika ngatasi sira la ala robi ora manfaati maring pangeran. Lianau karena sak temene Allah Ta'ala iku ghaniyun dat kang sumugi, dat kang ora butuh. Allah niku mboten butuh amalan jenengan, Allah niku mboten butuh ibadah jenengan, ananging ibadah jenengan kuwi manfaate balik ning jenengan piyambak. Kenapa kok jenengan diperintah? Karena saking sifat welas asih Gusti Allah, karena manfaat-manfaat ibadah jenengan kula sedaya niku bakal balik ning jenengan lan kula sedaya. Jadi krono sifat welas asih ini kok menungso ning alam donya iki ora nang sing babar 11 sitok sing taat, Allah ya ora bakal kehilangan kekuasaan. Makanya waktu itu sebelum Allah menjadikan khalifah ya kuwi Nabi Adam, para malaikat ditimbali, malaikat diundang sama Gusti. Nggih Robi, wonten napa ya Robi? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Itu Nabi Adam belum diciptakan. Nah, waktu itu para malaikat dipimpin oleh Azazil. Tahu Azazil? Nah, Azazil itu malaikat, dulu itu malaikat yang ibadahnya itu puluhan ribu tahun. Tetapi karena dia itu punya sifat takabur, ya, akhirnya dilaknat menjadi iblis. Banjur para malaikat dikumpul ke. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi wis ono catetane. Saiki lho logika. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah dawuh. Tapi itu belum tahu para malaikat itu. Kok kata-katanya fil ardi. Padahal Nabi Adam itu setelah diciptakan tinggalnya di mana? Di surga. Nah, ini ada satu istilahnya itu agenda, ada perencanaan dari Allah yang mana Nabi Adam nanti akan dijadikan khalifah di muka bumi, bener kan? Ya kan? Logikanya seperti itu. Banjur malaikat itu bertanya, apakah kita semua ini tidak cukup untuk beribadah datang panjenengan Gusti? Apakah kita semua ini tidak cukup untuk tasbih datang panjenengan Gusti? Akhirnya jawabnya, ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku luwih ngerti daripada sira kabeh. Nah, banjur malaikat diutus, ditimbali. Malaikat waktu itu malaikat Jibril. Iki ambil tanah dari dunia untuk saya mau ciptakan manusia yang mana konstruksinya itu dari tanah di bumi. Akhirnya Jibril bongkar malaikat Mikael turun ke bumi, Kalbarti turun ke bumi. Iki opo, iki tempat opo, iki kok ambune kaya ngene badhek e. Heran. Karena sebelum bumi ini dihuni oleh
manusia itu dulu itu ada Banul Jan. Siapapun Banul Jan dan Abdul Jan itu tidak ada yang taat maring Gusti Allah. Akhirnya dihancurkan. Nah, banjur Mikael, iki apa jenenge Siti? Siti itu bumi. Kalau bahasa Jawane Siti. Oh nggih malaikat nggih kula iki. Aku diperintah maring Gusti kok dengare jenengan mriki wonten napa malaikat napa. Aku diperintah ning Gusti Allah untuk awakmu tak caruk dadane menungso. Oh mboten purun kula ajeng. Banjur si Siti ini, kenapa kok awakmu? Lho biyen iku dihuni Banul Jan Abdul Jan ndak ada satupun yang taat maring Gusti. Akhire wis panggah tak peksa awakmu. Boten panggah begitu boten purun dipeksa ndak kuat. Akhire ndak mampu. Akhirnya banjur lapor ning sing Gusti ya Gusti boten mampu kula. Boten mampu. Banjur sing mampu sinten mampu? Malaikat pencabut nyawa yaitu Israel. Langsung diperintah Israel, kamu datang ke sini. Nggih Gusti, nggih. Kamu Dua. wonten apa Gusti wonten dawuh napa? Cawuk tanah sak pinten Gusti? Sak truk napa sak kontainer? Sithik ae sak cawuk ae sak cawuk. Oh nggih Gusti, sedika dawuh. Langsung datang ke bumi dicawuk. Niki jenenge Siti. Oh nggih malaikat. Mboten purun kula mboten purun dadosaken manungsa mboten purun. Tak paksa awakmu tetep mboten saged. Akhire laporan Gusti Allah. Kula mboten saged Gusti, kula mboten saged. Oh lek ngono ya wis tak ridhoi. Akhire mampu. Itulah karena kemampuan malaikat itu kalau tidak ada ridho dari Allah juga tidak mampu, ya kan? Akhirnya banjur diaturaken. Niki Gusti Siti sak cawuk. Siti, kowe ngerti kenapa awakmu tak timbali kok ora gelem? Dawuh Gusti Allah. Kula ajeng Gusti. Riyen wonten Banul Jan Abdul Jan mawon wonten sing takwa. Lah niki mengke menungso menus kakean dosa Gusti. Kula ajrih kula. Ora ngono. Iku ibarate peksi, iku ibarate kurungan, sampeyan tak dadekne kurungan kanggone menungso. Sing tak takoni udu awakmu besok, sing tak jali tanggung jawab udu awakmu besok. Ya kuwi roh. Iki wis ana ning alam ruh. Dadi awake dhewe waktu itu wis ana ning alam ruh. Ya kan, ning alam roh. Lah iki minangka casing-e. Nah, sampeyan dadi casing. Dan mungkin terus pundi wis to, ora usah kuwatir, sing tak jali tanggung jawab ya kok bakal roh. Roh itu para bapak, para kakang-kakang itu tidak akan pernah mati. Roh itu jiwanya berpetualang dari alam ke alam. Bukan lintas negara, tapi lintas alam. Ruh itu. Jadi itulah ruh. Dulu jenengan belum terlahirkan di muka bumi ini, itulah tinggalnya di mana? Di mana? Amroh. Sebelum lahir ke muka bumi, sebelum Kandungan. alam rahim. Alam nanti setelah dari bumi ini baru alam baru ya. Saya mengikuti tahapan-tahapan step Langsung weh. Langsung weh. Yo mesti sih. Terus sabar. Sopo sing pengen cepet-cepet. Sopo iki? Ya ora mesti. Mungkin sampean saya aku carry. Nah, kembali lagi setelah dari alam roh ditimbali baru dilahirkan di muka bumi, tetapi 9 bulan sampai di alam rahim. Di situ jenengan mboten ngombe teh, mboten ngombe kopi, tapi nyatanya ya urip. Iya toh? Nggih. Esenge sik nunggu. Dicetaknya tahun piro, lahirnya kapan. Itu sik menunggu casing itu sama di situ dulu. Setelah itu terlahirkan di alam dunia yang fana ini,
paling 70 tahun, 80 tahun, sak suwe-suwene wong saiki. Ngene sok kadang kaya urip-urip selawase. Nah, mula kuwi awake dhewe sebetulnya pitutur sing paling ampuh, pitutur sing paling manjur ku ya kuwi eling mati. Makane ada satu sahabat itu dulu itu satu penasehat mengingatkan mati. Akhirnya para sahabat itu sama ingat mati sehingga nangis. Kapan eling mati nangis. Sehingga dia tuh mau berbuat kemaksiatan, kemaksiatan, mau berbuat yang nggak baik aja sudah takut karena hidup ini tidak lama. Nah, setelah melahirkan di alam dunia ini, banjur Nabi Adam disuruh sujud, ya Adam, wujud, silakan Anda sujud kepadaku. Nabi Adam tuh diem aja, karena apa? Belum dikasih poncong drio. Ngerti poncong drio? Indra. Indra moto itu indra penglihat. Terus indra perasa, merasakan. Terus ada lagi indra sing sampean itu contohnya pas waktu tidur bermimpi ketemu kekasih. Ya. Kok banjur ada ser lewi, itu namanya indra. Indra juga indra perasa. Ya, seperti itu. Ya. Banjur setelah seperti dikasih itu, Nabi Adam banjur ada sedikit merasakan bahwa ini perintah, banjur sujud. Dikasihlah ilmu, banjur para malaikat dikumpulkan. Ini Nabi Adam alaihissalam, silahkan para malaikat untuk bersujud, itu bersujud penghormatan, bukan bersujud untuk menyembah. Banjur para malaikat, jenenge malaikat nggak duwe nafsu, ya wis nggih sujud kejaba siji. Yaiku zaman semono sik jenenge sik Azazil. Nah, krana Azazil kuwi rumangsa luwih apik, rumangsa luwih unggul, rumangsa luwih pinter, rumangsa luwih sakti lah. Rumangsa luwih sakti piye wong mimpin malaikat. Sakti ngelilingi donya, ngeruh surga, ngeruh neraka. Berarti wis ngerti saktiannya Azazil. Lah kok kon sujud penghormatan kok wingi sore. Ya kok dhisik mendes ya iblis. Tapi iblis itu lupa bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa karena saking sifat takaburnya ini loh. Nah, menutupi egonya. Nah, banjur setelah Nabi Adam diciptakan, disuruh untuk di surga, makanlah sesukamu, tinggallah sesukamu. Tapi pada suatu saat Nabi Adam itu merasa kesepian. Nah, ini biasa gitu. Orang lanang orang dua pasangan ini mesti ngerasa hampa itu, hampa. Nah, padahal wanita itu adalah termasuk dunia. Nah, monggo harta, tahta, wanita. Nah, wanita itu ada dua masalahnya. Ada wanita yang mengajak untuk amal ke ukhrawi atau dunia. Ada wanita yang begini dunia wae. Nah, kayak ngono kuwi, tapi itulah ujian bagi kaum Adam. Nah, makanya enek tondo-tondo nih, kok bojone iki pingine iki wis duwe, pingine iki wis nyambut gawe sampai nglalekne nglirwakne kewajiban lho. Kuwi kudu dielingno. Kadang-kadang kelene bojo iki ngono kuwi. Ora malah sampean iki dituruti malah disemprot. Iku wis biasa. Mula kuwi sahabat Umar sing gagahe kaya ngono, sing terkenal sakti, jagoan. Sayyidina Umar itu jagoan, tidak terkalahkan, pendekar. Ya. Tapi ya semono karo bojone digetah ya keren. Bukan karena takut, Mas, bukan karena dia itu takut, karena Sayyidina Umar itu menghargai istri. Anakku terlahir gak dari istriku. Ya apa perjuangannya, ya apa susahnya, karena itulah menghargai. Tapi beda lagi
Lek sampean itu saking cintanya sama istri, itu juga beda lagi nanti. Karena orang yang mencintai itu akan menjadi budaknya yang dicintai. Ya, lagi mesti kerasa ini. Mesti nanti ini. Paham iku. Tahu pacaran, Mas? Tahu pacaran, Mas? Tahu, nah ini lagi kasmaran dia, Pastinya dia itu akan nuruti Habibi, kekasih Ya, Habibi. kekasih, Mas aku pengen ini, nuruti. Makanya itu ada perintah, janganlah kamu mencintai lebih dari aku dan Rasulku. Ini perintah. Lah dia mencintai istri ya sewajarnya kita cinta. Karena yang akan kita cinta itu pastinya akan sirna juga. Nyatanya sudah janji sehidup semati, lek sampean mati ya ora melu mati. Wow. Iya, golek deh. Itulah kata-kata. Kadang-kadang kita itu terpesona dan terbuai. Ya, wajar lah.